Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang-orang Yahudi mereka mulai meninggalkan Zabur dan tidak mau mengamalkan Zabur dan kemudian berpindah kepada sihir, dan itu terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lah ketika itu syayatinil jin, setan-setan jin membantu orang-orang yang ada di Babil. Orang-orang yang ada di Babil untuk tersesat dengan sihir. Disebutkan dalam hadis, jadi jin itu setiap hari naik ke langit. Yastarikus sam'ah, mereka hendak mencuri dengar. Dan itu banyak sekali jin itu. Jadi mereka berlapis-lapis dari bumi sampai ke langit pertama. Kemudian di langit pertama mereka membuat pos sebagai tempat menunggu di mana jin-jin ini mencuri dengar apa yang diwahyukan Allah kepada Jibril dan apa yang disampaikan Jibril kepada para malaikat yang ditugaskan untuk melakukan tugas memakmurkan alam semesta. Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan wahyu, maka suaranya seperti gemerincing besi yang kemudian, rantai besi yang kemudian dipukul-pukulkan kepada besi, kepada batu, sehingga mengeluarkan suara dan memekakkan telinga, sehingga memingsankan seluruh para malaikat yang ada di langit. Yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan sesuatu kepada Jibril untuk diwahyukan kepada para malaikat yang lain sebagai tugas dari Allah azza wa jalla. Maka setelah Allah kemudian merintahkan sesuatu kepada Jibril, maka para malaikat yang baru siuman, kemudian mereka bertanya, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang Allah perintahkan kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq," kebenaran. Kemudian Jibril mulai memerintahkan satu persatu kepada para malaikat yang dibebankan tugas, engkau bertugas seperti ini, engkau bertugas seperti itu. Engkau bertugas menurunkan hujan, engkau bertugas membuat kemarau, engkau bertugas untuk membuat banjir, engkau bertugas untuk mengirim angin, macam-macam. Dan para malaikat tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Jibril menyampaikan kepada para malaikat tugas-tugasnya inilah, pada setiap malaikat di lapisan-lapisan langit, maka dari pos menjaga jin itu, di langit pertama, terkadang jin mendengar satu kalimat yang disampaikan para malaikat yang ada di langit, yang kemudian satu kalimat ini disampaikan kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya kepada jin yang di bawahnya lagi, jin yang di bawahnya lagi kepada jin yang ada di bawah lagi, terus sampai jin yang ada di bumi. Satu kalimat kebenaran dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Kemudian oleh jin yang ada di bawah diperjualbelikan kepada para dukun, paranormal, tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dan yang sejenisnya, pomo dan dukun yang terjadi di zaman Babil atau di Irak. Maka tersebarlah sihir ketika itu atas bantuan jin kepada orang-orang kafir dari kalangan kahanah wa sya'wadah, kalangan dukun dan tukang-tukang sihir. Tersebar di Babil, di Irak, sihir di mana-mana. Saking banyaknya sihir ketika itu, sehingga para dukun di antara mereka menulis kitab sihir, mencatat kitab-kitab mantra-mantra yang diajarkan syaitan, sampai akhirnya kitab ini kemudian tersebar di Babil, di Irak. Maka banyaklah orang yang membaca kitab-kitab sihir kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, setelah tersebarnya sihir di Babil dengan banyaknya karya-karya tukang-tukang sihir yang bekerja sama dengan syaitanir rajim, akhirnya banyak orang tertarik mempelajari sihir di Babil, di Irak. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dua malaikat, Harut dan juga Marut. Harut dan juga Marut. Ya. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Harut dan Marut? Apakah Harut dan Marut itu keduanya malaikat? Apakah Harut dan Marut itu keduanya jin? Ataukah Harut dan Marut itu adalah manusia?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika tersebarnya sihir di Babil Irak, ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi untuk memberantas sihir, untuk memberantas perdukunan. Seorang nabi merangkap menjadi seorang raja, dan sangat jarang Bani Israel yang merangkap jabatan, satu sisi dia nabi, sisi lain dia raja, kecuali dua orang. Pertama Daud alaihi salatu wassalam, bapak daripada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua putranya Daud, Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Dan itulah dua nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang merangkap jabatan. Nah, Sulaiman pun kemudian mengirimkan pasukan yang sangat kuat, yang sangat besar, untuk menangkap seluruh tukang-tukang sihir di zamannya dan merampas buku-buku yang mereka pelajari, yang merupakan buku-buku andalan orang-orang yang belajar sihir. Semua buku-buku tukang sihir itu dirampas, dan tukang sihir dimintai tobat kalau tidak dibunuh. Akhirnya setelah berhasil Sulaiman mengumpulkan seluruh buku-buku sihir yang tersebar di Babil Irak, maka Sulaiman pun kemudian meletakkan buku-buku sihir itu di sebuah kotak, namanya sunduk, dan kotak itu diletakkan di bawah singgasananya. Ketika itu Sulaiman mengancam siapapun yang mendekati kotak itu, kalau dia adalah jin, maka pasti terbakar. Siapapun yang berani mendekati kotak itu, kalau dia dari kalangan jin maka dia terbakar. Tapi kalau dia dari kalangan manusia maka kubunuh dia. Akhirnya selama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berada di singgasananya, tetap hidup menjadi seorang raja dan nabi, maka tidak ada satupun manusia yang mendekati kotak itu, apalagi jin. Sampai kemudian Allah takdirkan Sulaiman meninggal dunia, bersandar di singgasananya sedang memegang tongkat. Lah ketika itu tidak ada yang tahu bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, sehingga jin-jin yang ditundukkan Sulaiman itu masih bekerja untuk Sulaiman. Sampai akhirnya ketika rayap-rayap mulai menggerogoti singgasananya, kemudian tongkatnya pun sama, akhirnya kemudian tumbanglah jasad Sulaiman. Kenapa jasad Sulaiman tidak busuk? Ya karena jasad para nabi dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sulaiman roboh, kemudian manusia dan jin baru mengetahui Sulaiman meninggal. Kata jin, kalaulah kami tahu Sulaiman meninggal sejak lama, tentu kami tidak dihinakan seperti ini. Karena jin tunduk, walaupun jin kafir, mereka siap bekerja kepada Sulaiman. Kalau tidak, mereka dihukum. Sehingga mereka mengatakan seperti itu, kalau kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, ngapain kami bekerja, gitu bahasanya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan jin itu tidak mengetahui yang gaib. Nah, setelah kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan meninggalkan buku-buku sihir di bawah singgasananya, maka iblis kemudian menjelma menjadi orang baik. Kemudian meminta sebagian manusia untuk mengambil buku itu. Tapi banyak manusia yang kemudian menolaknya, karena tahu itu adalah buku-buku sihir. Sehingga kemudian iblis pun mencari cara bagaimana mengambil buku itu. Dari sinilah kemudian iblis ini akhirnya datang kepada seorang yang bernama Harut dan Marut. Kemudian dia mengatakan kepada Harut dan Marut, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah pembendaharaan besar peninggalan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dengan kalian memiliki kotak itu, berarti engkau telah memiliki ilmu Sulaiman. Bohong. Ya, padahal kotak itu isinya buku-buku sihir. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun mendekati kotak itu. Kemudian akhirnya membukanya dan mempelajarinya. Jadilah Harut dan Marut menguasai ilmu tukang-tukang sihir di masa sebelum Sulaiman menjadi nabi dan rasul.
mulailah kemudian tersebar sihir kembali setelah kematian Sulaiman. Dan banyak orang yang kemudian datang kepada Harut dan Marut mempelajari sihir. Dan Harut Marut pun mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan sihir kepada kalian kecuali fitnah dari Allah. Maka jangan kufur. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Harut dan Marut adalah manusia, bukan malaikat. Ini juga satu pendapat. Ya. Pendapat yang lain bahwa ketika di Babil setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus kemudian mencari tukang-tukang sihir, memberantas mereka. Nabi Allah Sulaiman itu punya juru tulis, punya sekretaris bahasa kitanya, yang mencatat segala sesuatu firman Allah yang Allah turunkan kepada Sulaiman, termasuk juga Asmaul Azam, nama-nama yang agung yang dimiliki Sulaiman yang kalau berdoa mustajab, ataupun firman-firman Allah Azza wa Jal untuk menundukkan jin, awan, dan yang semacamnya. Ditulis semua oleh tukang catatnya itu, oleh sekretarisnya. Ilmu Sulaiman yang terdiri daripada firman-firman Allah dan syariat-syariatnya serta nama-nama azam. Kemudian tulisan itu pun diletakkan di sunduk, sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, akhirnya kotak itu pun dicuri oleh syaitan, oleh jin, oleh iblis. Kemudian dicampur aduk dari firman-firman yang Allah turunkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam mantra-mantra sihir. Sehingga ketika orang kemudian membaca dan mempelajari apa yang ada dalam sunduk itu yang sudah dicampur adukan oleh setan dengan kesyirikan, maka orang-orang pun kemudian menuduh bahwa Sulaiman itu bukan nabi. Sulaiman itu tukang sihir. Bagaimana setan hendak menghilangkan citra baik seorang nabi dengan cara mencampur adukan kebenaran dan juga kebatilan. Jadi dari sunduk itu, dari kotak itu kan wahyu-wahyu Allah semuanya. Tapi oleh setan kemudian dicampur adukan dengan kata-kata dia, dengan mantra-mantra dia. Sehingga orang menyangka, oh kalau gitu Sulaiman itulah yang menyihir jin, menyihir awan, menyihir burung-burung, dan yang semacamnya. Karena Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari situ orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman tukang sihir sampai sekarang. Ya, ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah jin, adalah syaitan yang mengambil buku-buku Sulaiman kemudian dicampur adukan dengan mantra-mantra iblis. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang insya Allah mungkin lebih akrab, lebih dekat kepada kebenaran tentang kisah Harut dan Marut, bahwa ketika kesyirikan tersebar di Babil, sihir-sihir tersebar di Babil, di Irak, ya, kemudian orang-orang pun mulai menjauhi Zabur, menjauhi kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan kemudian beralih kepada ilmu sihir. Sehingga kemudian banyak di antara mereka menulis buku-buku sihir, akhirnya dipelajari, tersebarlah sihir di Irak, di Babil. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat, namanya Harut dan Marut, dengan tujuan. Jadi Allah yang menurunkan Harut dan Marut atas perintah Allah, dan Allah pula yang memerintahkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Jadi Allah yang merintahkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia yang ketika itu sihir sudah menyebar di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan alasan kenapa Allah menurunkan Harut dan Marut kemudian disuruh untuk mengajarkan sihir. Kata para ulama, alasannya karena satu, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia. Dengan diturunkan Harut dan Marut dan mengajarkan sihir itu, Allah ingin menguji iman manusia. Apakah iman mereka benar kepada Allah ataukah dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian orang mempelajari sihir dan sebagiannya lain akhirnya tidak mau belajar sihir karena takut kufur. Jadi Allah sengaja ibtila saja, untuk ibtila, memberikan ujian kepada manusia tentang keimanan mereka. Kemudian yang kedua, karena waktu itu kan sihir sudah tersebar di Babil, di Irak,
Maka dengan diutusnya dua malaikat Harut dan Marut kemudian mengajarkan sihir kepada manusia, tapi sebelum mengajarkan dia mengatakan jangan kalian pelajari karena ini fitnah, bisa memisahkan suami istri. Maksudnya adalah supaya terbedakan mana mukjizat mana sihir, supaya terbedakan mana mukjizat yang Allah berikan kepada Sulaiman, mana sihir-sihir dipelajari orang-orang Babil. Maka diutusnya Harut dan Marut itu untuk membedakan itu. Kemudian yang ketiga juga supaya terbedakan antara kalam al-anbiya dan kalam sahara, ucapan para nabi dan ucapan tukang-tukang sihir. Jadi itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Harut dan Marut untuk menguji keimanan manusia, supaya terpisahkan mana sihir mana mukjizat, dan juga supaya terpisahkan mana kalam al-anbiya para nabi dan mana kalam tukang-tukang sihir. Nah, sebagian orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah Azza wa Jalla datang kepada Harut dan Marut, orang-orang Yahudi ini, meminta agar diajarkan kepada mereka tentang sihir. Tapi Harut mengatakan jangan, ini fitnah. Kalau kalian belajar kalian akan kufur. Maka sebagian yang lain tidak mau belajar, tapi orang-orang jahat, orang-orang kafir, mereka justru kemudian belajar sihir untuk mencelakakan manusia dengan sihir itu. Jadi inilah pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat, tapi bukan kisah seperti kisah yang pertama. Malaikat itu bermaksiat, tidak. Ya, itu kisah yang tidak benar. Maknanya bahwa ketika tersebarnya kesirikan dengan banyaknya sihir di mana-mana, maka Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir. Nah, dari situlah kemudian terbedakan mana sihir, mana mukjizat, mana kalam anbiya, mana kalam tukang-tukang sihir, mana orang yang tetap kokoh di atas keimanannya dan mana orang-orang yang mudah luntur karena keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman tentang masalah ini. Ini pula yang menjadikan kemudian kisah ini, ya, yang menjadikan kemudian orang-orang Yahudi mereka tidak suka dengan Nabiullah Sulaiman. Orang-orang, jadi ketika Nabi SAW menceritakan bahwa Sulaiman itu seorang nabi di Madinah, kan di Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, apalah nabimu itu mengatakan Sulaiman nabi. Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman itu tukang sihir. Itu orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itu juga membenci Jibril dan Mikail, bukan Sulaiman saja. Bahkan menyangka bahwa yang menyebarkan sihir di Babil adalah Jibril dan Mikail. Mereka memburuk-burukan dua malaikat ini dan memburuk-burukan seorang Nabi Ibnu Dawud, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di sini, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Babil, orang-orang Irak, mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan kepada mereka. Tentu dari perdukunan, ilmu-ilmu sihir. Ala mulki Sulaiman, di zaman Nabiullah Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi bahwa Sulaimanlah bapak daripada tukang-tukang sihir yang tersebar di Babil Irak. Tidak, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, setanlah yang kafir, bukan Sulaiman. Yu'allimuna nasa sihra, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekufuran. Ya, karena sebagian para penyihir itu ada yang menginjak Al-Quran, ada yang mengencingi Al-Quran, ada yang menghinakan Al-Quran, ada yang kemudian mengolesnya Al-Quran dengan darah-darah najis seperti darah haid, ada yang kemudian merobek-robek Al-Quran, ada yang kemudian mencoret-coret Al-Quran, ada yang kemudian menghina dan merendahkan Al-Quran, begitu seterusnya. Dari sini maka sihir itu kekufuran. Makanya wajar di zaman Umar bin Khattab, Umar memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap setiap tukang sihir dan membunuhnya. Makanya Hafsah pernah membunuh tukang sihir, Jundub ibn Junadah pernah membunuh tukang sihir, karena tukang sihir itu adalah kufur, kekafiran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma unzila 'alal malakaini. Ma di sini artinya manafi, bukan mausul. Ada yang mengatakan seperti itu. Maknanya, dan tidak diturunkan kepada dua
malaikat untuk mengajarkan sihir. Jadi Harut dan Marut tidak disuruh untuk mengajarkan sihir karena malaikat tidak mungkin melakukan kekufuran. Kalaupun malaikat diturunkan, okelah mak disinilah mak mausul bukan mak nafi. Maka malaikat turun mengajarkan sihir itu karena perintah Allah. Allah yang perintahkan untuk menguji manusia dengan 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Untuk menguji keimanan mereka, untuk membedakan mujizat dan sihir, dan untuk membedakan kalam manusia, kalam para nabi, dan kalam tukang-tukang sihir. Makanya Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut dan Marut. Di negeri Irak, di negeri Babil, 2 nama Harut dan juga Marut. Dan saya katakan bahwa yang kuat dari seluruh pendapat kisah-kisah Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk menguji manusia. Ada juga yang mengatakan dia adalah manusia, tapi bukan jin. Walaupun ada yang berpendapat jin gitu ya. Seperti kalau tidak salah pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sangat jauh penafsiran ini. Kalau Allah mengatakan wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia ilmu sihir kecuali keduanya berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini sebagai fitnah kepada kalian. Kami disuruh oleh Allah untuk menguji kalian sebagai fitnah. Fala takfur. Jangan kalian kufur. Maka sebagian mereka tidak jadi belajar. Tetapi sebagian mereka fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Tapi ada sebagian mereka yang kemudian mempelajari sihir dan berhasil mampu memisahkan dan menceraikan suami istri. Dari sini kita tahu bahwa madaratnya sihir. Sihir itu terbagi 2, ada sihir pengobatan dengan cara-cara mengundang jin dan juga mengundang syaitan untuk mengobati yang lainnya dengan cara-cara tidak syar'i. Ada namanya nusrah, ya, mengusir jin dengan jin. Nusrah itu termasuk amal syaitan. Ada tukang sihir itu yang jahat, yang suka menyakiti, mengirim penyakit, membuat orang stroke, sakit jantung, lumpuh, sampai kepada kematian. Ya, karena pengaruh sihir itu lama. Jangankan kita, Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam, seorang Arab dari Bani Zurek yang berakidah Yahudi, ada yang mengatakan munafik. Ketika menyihir Nabi SAW, Rasul tersihir itu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun. Walaupun pendapat yang masyhur adalah 6 bulan. Sebagaimana riwayat Zuhri mengatakan bahwa Rasul terkena sihir itu 6 bulan. Bayangkan 6 bulan pengaruh sihirnya. Dan sasaran sihirnya adalah mata dan rambut Rasul. Sehingga Rasul itu dihayalkan seolah-olah dia mendatangi istri padahal tidak. Seolah-olah dia junub padahal tidak junub. Seolah-olah dia mandi junub padahal tidak junub. Tapi tetap dijaga akalnya. Dan itu ibtila bagi Rasul. Bahwa Nabi SAW diuji dengan sihir sama dengan para nabi yang lain. Diuji dengan rasa sakit. Ayub 18 tahun sakit. Dan para nabi yang lain termasuk Rasul, ketika disihir itu mengalami sakit. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Rasul pun sabar dan sabar dan sabar sampai setelah 6 bulan Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul aneh. Maka Aisyah menyarankan agar Rasul minta fatwa kepada Allah. Maka Rasul pun kemudian sholat setelah Isya, berdoa dan berdoa sampai waktu subuh dan kemudian tertidur. Ketika tidur itulah ditampakkan buhulnya. Maka siapapun yang terkena sihir kemudian dia berdoa dan terus berdoa, maka terkadang dalam mimpinya Allah perlihatkan di mana buhul tukang sihir diletakkan. Tinggal Anda cari dan dimusnahkan. Ya. Dan Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam atau Lubaid bin A'sam, seorang Arab Bani Zurek yang berkeyakinan Yahudi dan seorang munafik ini, maka lama pengaruhnya, baru hilang setelah 6 bulan. Itu pun diruqyah oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan turunnya 2 surat perlindungan untuk dijadikan ruqyah, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan ini tujuan syaitan, karena setiap hari iblis itu dari tengah lautan, dari singgasananya mengirim
pasukan-pasukan khusus untuk menggoda Bani Adam, sehingga di antara mereka ada yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Tetapi iblis tidak bangga, kecuali ketika melihat ada pasukannya berhasil mencerai-beraikan keluarga, maka dia langsung bangkit, merangkulnya, mengambil piala, meletakkan di kepala jin ini, kemudian mengatakan, anta. Oh, kamulah. Kau yang paling hebat, kata iblis. Karena ketika retaknya rumah tangga orang, maka hancur masyarakat Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar Kiswah TV dan Kiswah Net, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Dan Allah mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi ingat, sihir itu tidak memudarat kecuali karena izin Allah. Maka jangan takut. Kalau satu dunia tukang sihir mengancam Anda, saya akan sihir Anda, silakan sihir. Tidak perlu takut dengan sihir. Karena sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Illa biidznillah, kecuali karena izin Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian tetap kita mengambil akhdhu bil asbab, mengambil sebab dengan membaca dzikir pagi petang, membaca muawwidhataini ayat kursi sebelum tidur, kemudian mengusap-usap dari atas kepala sampai kaki supaya terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang yang mereka hasad kemudian mengirim sihir santet teluh kepada kita. Ya. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sihir itu adalah ilmu yang membuat mereka madarat dan memadaratkan orang lain dan tidak membanfaat sedikit pun sama sekali, karena itu ilmu syaitan. Itu ilmu iblis, sihir itu, untuk membuat orang kufur. Karena sihir itu artinya ikatan manusia dengan jin. Kan wa innahu kana rijal minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Terkadang ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, makin kufurlah orang ini. Karena memang sihir tidak membawa madarat, tidak memanfaat, justru membawa madarat untuk dirinya dan madarat untuk orang lain. Makanya Allah mengatakan walaqad alimu, mereka sudah tahu sebenarnya. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa orang yang menggadaikan agama dengan ilmu sihir, meninggalkan Zabur dan kitab-kitab langit dan beralih kepada kitab-kitab sihir, mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam. Mereka tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi hawa nafsu yang mendorong mereka untuk menjadi tukang-tukang sihir. Ingat, tukang sihir itu kufur, karena terkadang menghinakan syarat-syarat Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan itu saja, yang datang ke tukang sihir pun diancam. Man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang sihir, ke tukang ramal, kemudian bertanya, belum membenarkan, salat 40 hari sudah tidak diterima. Kalau sampai membenarkan, faqad bari'a an syariati Muhammadin SAW, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW, artinya kufur. Lihat, yang datang saja bermasalah, apalagi tukang sihirnya. Ya. Makanya Allah mengatakan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh amat buruk apa yang mereka jual belikan kalau mereka tahu. Bagaimana mungkin menggadaikan akidah dengan sihir? Di mana akal? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kisah Harut dan Marut ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, terutama dunia perdukunan. Maka hati-hatilah, jangan mendekati dunia itu, karena dunia itu adalah dunia syaitan, dunia jin-jin yang jahat, dunia kekufuran. Tapi mintalah sesuatu kepada Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, bertawakallah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhidkan Allah. Ini diantara kisah daripada Harut dan juga Marut, wallahu a'lam.